ujian akhir semester. Nah, dalam video ini saya akan presentasikan materi yang sempat saya presentasikan yang berjudul pinjam meminjam. Nah, saya Siti Mufidah, tadi sudah berkenalan ya, dengan NIM 23010220047. Baik teman-teman, akan saya mulai. Nah, pinjam meminjam yang akan menjadi topik pembahasan kali ini adalah hadis. Yang pertama saya akan membacakan hadis tentang pinjam meminjam. Selanjutnya pengertian dari pinjam meminjam itu sendiri. Nah, dilanjutkan hukum pinjam meminjam. Dan yang ketiga yaitu yang keempat, mohon maaf ya, yang keempat yaitu rukun pinjam meminjam. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu macam-macam pinjam meminjam. Nah, nanti dari apa yang saya presentasikan, kita semua dapat menyimpulkan apa itu pinjam meminjam, gimana itu hukum pinjam meminjam, gimana rukun pinjam meminjam, dan ada apa aja sih dalam macam-macam pinjam meminjam. Nah, simak video saya ya. Nah, langsung saja. Topik pembahasan yang pertama yaitu hadis tentang pinjam meminjam. Kita membaca hadis ya, soalnya itu mata kuliah hadis maaf. Tadi saya lupa, pembukaan sudah menyepil mata kuliahnya apa belum. Nah, hadis ini dari Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud an Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ma min muslimin yu'ridu musliman maradon marrataini illa kana as-sadaqatiha marratan. Nah, arti dari hadis tersebut yaitu artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim memberi pinjaman kepada seorang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah. Nah, jika kita meminjamkan udah dua kali, itu udah masuk sedekah. Sekali saja udah pahala, dua kali sedekah. Nah, kita tuh harus sering-sering berbaik hati dengan cara pinjam meminjam. Mbak, aku ngeleh ada duit, silai duit. Nek duit akeh kayak isi sana. Nah, berdasarkan dari hadis di atas bahwa dengan memberi pinjaman dua kali kepada seorang muslim sama saja dengan memberi sedekah satu kali. Apalagi kalian meminjamkannya 4 kali, wah sedekahnya 2 kali, jadi lipat gitu. Sering-sering meminjamkan teman-teman. Nah, ini berarti bahwa al-qard merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain. Baik, selanjutnya topik pembahasan yang kedua yaitu pengertian. Lah, siapa sih yang masih asing dengan pengertian pinjam meminjam ya? Sampai sini tuh mungkin kita udah sering sekali melakukannya dan sering terjadi gitu loh. Nah, entah kita yang meminjam, entah kita yang dipinjami, ya sama aja ya, kita meminjam dan dipinjami itu sama-sama kita yang meminjam. Nah, kita yang meminjami maksud saya. Nah, oke, pinjaman secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-qaryati yang berarti datang dan pergi. Pinjam meminjam biasanya diartikan sebagai sesuatu yang halal yang diberikan kepada seseorang untuk bisa diambil manfaatnya dengan cara tidak merusak zatnya dan bisa dikembalikan zat dari barang yang dipinjam tersebut. Nah, kita minjem secara kondisi utuh dan dikembalikan harus utuh gitu teman-teman. Nah, ini yang ketiga yaitu bab tentang hukum pinjam meminjam. Jadi dalam pinjam meminjam itu ada hukumnya teman-teman. Gimana ya kira-kira hukumnya? Apakah sunnah? Apakah wajib? Apakah dua-duanya? Nah, hukum pinjam meminjam, hukum dari memberikan pinjaman adalah sunnah, dengerin ya, sunnah dan bernilai pahala. Sering-sering tuh jika ada yang pinjemin aja, kan pahala buat kita. Nah, selama hal itu bertujuan untuk menolong. Jadi kalau tidak menolong, kalau menciptakan sebuah huru yang menyimpang gitu, nggak usah dipinjemin. Nah, namun bisa saja menjadi wajib teman-teman, pahalanya gede dong. Nah, karena wajib, kenapa dibilang wajib? Karena keadaan darurat dan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Oke, saya sepil suratnya. Oke, itu ada dalam surat Al-Maidah yang mempunyai arti dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, secara tidak langsung kan dalam surat ini tuh menyarankan kita untuk tolong menolong
menolong dalam kebaikan dan mencari ridha Allah. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau tolong menolong itu nggak usah susah payah yang berat-berat. Jadi kalau misal ada nih teman yang nggak bawa pulpen, aku mbak pinjem pulpennya, dia dipinjemin gitu. Tapi nak semisal itu minjemnya buat nyoret-nyoret tembok apa gimana, itu kan nggak baik. Nah itu dosa dan itu tidak bermanfaat. Manfaatnya kan buruk ya. Jadi bisa mengerti ya sampai sini. Hukumnya itu boleh, sunnah dan wajib jika itu keadaan darurat. Oke, yang keempat. Nah kita udah sampai yang keempat dan sebentar lagi selesai. Yang keempat yaitu rukun pinjam meminjam. Saya akan menyempil gimana dan apa aja sih rukun pinjam meminjam. Dalam buku Syiah Qausiah yang berjudul Fikih Muamalah Perbandingan bahwa rukun dari Al-Ariyah ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pinjaman atau Al-Ariyah yang merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman. Nah yang kedua yaitu orang yang meminjamkan atau al-mu'ir. Nah yang ketiga peminjaman atau peminjam yang meminjam, seperti saya minjem jenengan gitu, al-musta'ir. Nah yang keempat yaitu barang yang dipinjamkan atau al-mu'ar, barang apa yang mau kamu pinjamkan gitu. Nah tadi kan baru 4. Nah ini sekarang yang kelima. Yang kelima yaitu sigot atau bentuk ungkapan pemberian pinjaman baik secara lisan maupun tertulis. Jika semisal darurat kayak aku benar-benar butuh dan kamu tuh nggak ada di sini, misal kamu lagi ke kamar mandi dan saya benar-benar pinjem pulpen mau saya keluar gitu, saya nulis di kertas terus tak taruh atas mejamu, mbak tak ambil sekedar mangke tak kembalikan gitu. Nah itu termasuk sigot dalam keadaan darurat. Nah kalau misal nggak darurat dan nggak buru-buru banget, samperin dulu ke kamar mandi boleh apa enggak gitu ya, biar gimana ya, biar yang punya itu nggak nyariin gitu dan nggak bingung, nggak fitnah yang ke yang lain, nggak muring-muring gitu. Baiklah, ini adalah poin pembahasan kita yang terakhir, poin pembahasan yang sangat ditunggu-tunggu nih. Nah ada yang tahu? Yaitu macam-macam pinjaman. Nah jadi teman-teman, pinjaman itu ada 2 macam. Yang pertama pinjaman mutlak atau al-ariyah mutlak. Nah pinjaman atau al-ariyah mutlak yaitu bentuk pinjaman yang meminjam barang yang dalam akadnya atau transaksi dalam pinjaman ini tidak dijelaskan secara rinci perihal persyaratan apapun. Nah jadi tuh ini pinjaman yang mungkin kan ada 2 ya, ini tuh yang paling enak gitu, nggak dijelaskan apa persyaratannya gitu. Nanti kalau yang kedua itu harus ada persyaratannya mungkin ya. Oke, selanjutnya saya akan menyempil macam-macam pinjaman setelah pinjaman mutlak, yaitu pinjaman yang kedua. Nah yang terakhir ini yang kedua dari topik pembahasan macam-macam pinjaman. Nah ini yang kedua yaitu pinjaman muqayyad atau al-ariyah muqayyad. Pinjaman ini termasuk pinjaman yang meminjamkan sesuatu barang dengan pembatasan dari segi waktu dan kemanfaatannya. Jadi tuh minjem tapi harus dibatasi. Mungkin kayak sewa menyewa gitu ya teman-teman. Kalau sewa kan sejam segini gitu, tapi ini enggak tanpa pungutan biaya mungkin ya. Nah yaitu dalam pinjaman disyaratkan kepada keduanya maupun salah satunya, tergantung kesepakatan yang meminjam dan yang dipinjam ya. Hukumnya peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Jadi dalam pinjaman muqayyad ini peminjam dan yang meminjami harus memenuhi